dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagaralam Pos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mbak Dwi Pagaralam Pos Channel. Di sini saya bersama Mbak Cepi. Mbak Cepi. Untuk berita hari ini ada apa saja? Tentunya banyak sekali berita Pagaralam hari ini. Salah satunya, Bank Sumsel Babel Pagaralam memperingati hari ulang tahun ke-63 dengan mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial. Berikut liputannya. HUT ke-63 Bank Sumsel Babel gelar baksos. Bank Sumsel Babel Kota Pagaralam memperingati hari ulang tahun ke-63 dengan mengadakan berbagai kegiatan bakti sosial, mulai dari kunjungan ke panti asuhan hingga berbagi bersama nasabah. Peringatan hari jadi ini akan ditandai dengan pemotongan tumpeng dihadiri seluruh karyawan Bank Sumsel Babel Pagaralam di kantor cabang Bank Sumsel Babel Pagaralam. Pimpinan cabang Bank Sumsel Babel Kota Pagaralam Febriansyah Muslimin didampingi Wakil Pimpinan Maria Susanti mengatakan, program spesial dalam rangka memperingati sekaligus memeriahkan HUT Bank Sumsel Babel ke-63 bertujuan untuk berbagi sesama sebagai bentuk solidaritas bagi nasabah serta pegawai pensiunan. Kegiatan bakti sosial ke panti asuhan di tengah pandemi merupakan agenda rutin, bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian berbagi dengan sesama. Sambungnya berharap keberadaan Bank Sumsel Babel Kota Pagaralam akan selalu membawa manfaat terutama untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat Kota Pagaralam. Edu, Pagaralam Pos Channel. Regrouping sekolah dasar di wilayah Kota Pagaralam ditarget hingga penghujung Desember 2020 ini rampung. Ini tayangannya. Regrouping SD negeri berkurang menjadi 54 sekolah. Regrouping sekolah dasar di wilayah Kota Pagaralam ditargetkan hingga penghujung Desember 2020 ini rampung. Dengan demikian jumlah status SD negeri semula berjumlah 74 sekolah, nantinya berkurang menjadi 54 sekolah. Kita targetkan jumlah sekolah SD berkurang hanya menjadi 54 sekolah saja. Tahun depan sekolah-sekolah dasar yang digrouping sudah belajar normal, ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralam, Haji Kholmin Heryadi SPD MPD, kepada Pagaralam Pos. Dia menyebutkan untuk regrouping sekolah dasar bukan untuk pertama kalinya, namun tahun ini kembali dilakukan pihak Disdikbud Kota Pagaralam. Lanjutnya, regrouping yang dilakukan pihak dinas tak lain bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar di tingkat sekolah dasar. Sebab Kholmin tak menafik jika ada beberapa sekolah justru masih terdapat kekurangan. Dia mencontohkan ada sekolah yang jumlah rombongan belajar sedikit. Bayangkan jika satu kelas jumlah siswanya sedikit atau tak lebih dari 10 siswa saja. Begitupun dengan sekolah lainnya. Dengan adanya regrouping ini juga untuk menciptakan pemerataan jumlah siswa. Demikian juga dengan para guru-guru. Sementara disampaikan Kabid Diknas Jimio SPD MPD mengenai regrouping sekolah sudah dilakukan di 2019 lalu. Pada awalnya ada 7 sekolah yang digrouping. Sementara mengenai penambahannya, berdasarkan keputusan Wali Kota Pagaralam nomor 149 tahun 2019 tentang penggabungan regrouping dan penghapusan sekolah dasar di Pagaralam. Edu, Pagaralam Pos Channel. Sekda Kota Pagaralam, Samsul Bahri Berlian menerima kunjungan studi banding Pemkab Merangin, Jambi dipimpin PLT Bupati Merangin Haji Mashuri. Berikut liputannya. Sekda Kota Pagaralam Samsul Bahri Berlian menerima kunjungan silaturahmi Pemkab Merangin, Jambi. Sekda terima kunjungan PLT Bupati Merangin. Bentuk jalinan silaturahmi dengan daerah tetangga, pemerintah Kabupaten Pemkab Merangin Provinsi Jambi, dipimpin PLT Bupati Merangin Haji Mashuri, melakukan studi banding ke Kota Pagaralam. Jajaran Pemkab Merangin diterima langsung Sekda Kota Pagaralam Samsul Bahri Berlian di ruang rapat bersama satu Sekda Kota Pagaralam. Di akhir pertemuan, Sekda Pagaralam memberikan cenderamata kudu senjata khas Bumi Besema kepada PLT Bupati Merangin. PLT Bupati Merangin Haji Mashuri mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Pemkot Pagaralam atas kedatangannya beserta jajaran. PLT Bupati Merangin berharap kunjungan kerja ke Pagaralam dapat memperoleh ilmu dan pengalaman tentang sistem pertanian dan pengelolaan pariwisata di Kota Pagaralam, sehingga dapat diterapkan di Kabupaten Merangin. Sementara Sekda Kota Pagaralam Samsul Bahri Berlian memperkenalkan Kota Pagaralam kepada jajaran Pemkab Merangin. Sekda mengatakan Pagaralam memiliki andalan dalam bidang pariwisata dan pertanian. Edu, Pagaralam Pos Channel.
Untuk berita selanjutnya, ekonomi dan kesehatan sama-sama penting. Artinya, perhatian terhadap keduanya tak boleh timpang. Ini tayangannya. Operasi Justisi, aparat gabungan menggelar operasi justisi kepatuhan terhadap protokol kesehatan di Dusun Gunung Agung Pau beberapa waktu lalu. Tak mungkin ada lockdown. Ekonomi dan kesehatan sama-sama penting. Ekonomi dan kesehatan sama-sama penting artinya perhatian terhadap keduanya tak boleh timpang. Maka pemerintah tak pernah menerapkan lockdown alias karantina total meski pandemi COVID-19 belum mereda. Kata Pak Jokowi, ekonomi dan kesehatan sama-sama penting, ujar Wali Kota Pageralam Alpian Mosconi SH ketika dihubungi Pageralam Pos beberapa waktu lalu. Maksudnya adalah di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, ekonomi dan kesehatan harus berjalan beriringan, tidak boleh timpang. Maka menurut Alpian, cara yang terbaik supaya ekonomi dan kesehatan sama-sama berjalan, maka adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menghindari kontak fisik. Dengan cara ini, katanya, masyarakat diharapkan terhindar dari COVID-19. Di sisi lain, mereka masih bisa bekerja seperti biasa. Sementara itu, Lurah Morasiban, Iksan Putra SIP-MM, mengatakan beberapa waktu lalu, pihak Kelurahan Morasiban terus-menerus mensosialisasikan Perwako nomor 30 tahun 2020. Surat edaran Perwako yang merupakan turunan dari Perwako itu juga disampaikan kepada masyarakat. Harapannya, kata dia, masyarakat Morasiban dapat mengetahui dan mematuhi aturan-aturan ini, baik edaran maupun Perwako. Kami perbanyak dan sebarluaskan kepada masyarakat melalui RT dan RW. Edo, Pageralam Pos Channel. Berita terakhir Pageralam hari ini. Pemkad Lahat melalui Dinas Lingkungan Hidup gencar lakukan pengawasan limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Berikut liputannya. Kadar limbah cair harus sesuai standar. Pemkad Lahat melalui Dinas Lingkungan Hidup Lahat terus gencar lakukan pengawasan terkait limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan. Salah satunya mengecek kadar larutan asam di kolam pengendapan lumpur yang jadi metode pengelolaan limbah cair. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lahat Insinyur Agus Salman melalui Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Erwin SE-MM mengatakan ada dua metode pengelolaan limbah cair yang digunakan pertambangan di Lahat, yakni KVL menggunakan kapur dan KVL menggunakan wetland alias lahan basah. Dari sebanyak tambang, baru PT Bukit Asam yang menerapkan alias lahan basah. Sisanya baru menggunakan kafur. Pria yang akrab disapa Herwin ini menuturkan limbah cair aktivitas pertambangan bisa mengandung kadar asam yang tinggi sehingga bisa mencemari air permukaan dan merusak unsur senyawa pada tanah. Baiknya menggunakan lahan basah karena semakin banyak tanaman, semakin banyak unsur asam zat besi yang terserap, sehingga saat dikeluarkan lagi oleh tanaman, senyawanya tidak berbahaya. Edo, Pageralam Pos Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pageralam Pos Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.